Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Sebelum kita lanjut, ada baiknya satu orang pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya sudah sarapan ya? Sudah Bu. Baik tidak perasaan hari ini? Baik Bu. Berarti sudah siap ya menerima pelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelumnya ada yang tidak masuk tidak hari ini? Masuk semua Bu. Masuk semua. Sebelum lanjut ke materi utama, Ibu mau kilas balik dulu ke materi kita minggu lalu. Ya, ini tentang komponen ekosistem. Apa saja kemarin komponen ekosistem? Biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Ibu mau tanya, selama perjalanan kalian dari rumah ke sekolah ini, komponen biotik apa saja yang kalian temukan? Rumput, Rumput, ayam, pohon, bulan, lagi? manusia, Manusia, betul. Lalu komponen abiotiknya? tanah, Ya, apa lagi? air, Air, bibor, apa lagi? Suhu Udara. yang kalian rasakan apa? Suhu? Dingin. Iya, dingin. Ya, berarti kalian sudah bisa menentukan sendiri komponen-komponen ekosistem di sekitar kalian ya. Nah, selanjutnya pada materi kita hari ini kita akan membahas tentang hubungan antar komponen ekosistem ya. Nah, di sini ada pola-pola interaksi makhluk hidup. Nah, yang pertama ada kompetisi. Kompetisi ini lebih ke memperebutkan sesuatu. Misalnya yang diperebutkan adalah makanan, wilayah, dan pasangan. Biasanya betina nih yang diperebutkan oleh makhluk hidup. Nah, contoh terdekat saja itu kucing. Jadi kucing ini dimana dia sudah menguasai satu wilayah, rumah kalian saja dia kuasai, lalu datang kucing lain nih. Nah, maka si penguasa rumah kalian ini, kucing penguasa rumah kalian ini pasti akan otomatis akan mengusir si kucing pendatang ini karena dianggap akan memperebutkan wilayah. Mereka akan berkompetisi memperebutkan wilayah, bahkan mati-matian mereka memperebutkan. Jadi siapapun yang mati dialah yang kalah. Begitu juga memperebutkan pasangan, dia akan berkelahi mati-matian. Ya kalau tidak pergi yang kalah ini, kalau tidak pergi dia akan mati, dan yang menang dialah yang mendapatkan apa yang dia mau, baik itu wilayah atau pasangan. Lalu yang kedua ada predasi. Nah, predasi ini merupakan interaksi di mana makhluk hidup tersebut memakan makhluk hidup yang lainnya. Ini biasanya terjadi pada yang berbeda spesies. Contohnya saja seperti harimau memakan rusa, atau harimau memakan zebra, atau hyena memakan rusa ya. Nah, mereka itu memakan makhluk lain dalam rangka meneruskan hidupnya. Jadi kalau lapar ya mereka makan, dan cara mereka mencari makan itu dengan berburu. Ini predasi. Nah, kata dasarnya predator. Jadi fungsi pemakan, si pemburu atau pemakan hewan lain ini disebut predator. Lalu yang ketiga yang paling sering kalian dengar adalah simbiosis. Simbiosis yang kalian tahu, kalian pasti sering dengar ya simbiosis. Nah, simbiosis ini ada berapa macam sih? 3 Bu. Apa saja dia? Simbiosis, mutualisme, Komensalisme, dan parasitisme. Parasitisme. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini ada mutualisme. Mutual, kata dasarnya ini mutual atau saling berhubung gitu. Nah, di sini maksud mutual ini dua orang ini saling berhubung, dua arah ini saling berhubung. Nah, begitu juga simbiosis mutualisme ini berarti hubungan antara dua makhluk hidup yang sama-sama menguntungkan karena mereka saling berhubungan. Contohnya apa nih mutualisme yang kalian tahu? Contohnya kumbang dan bunga. Kumbang dan bunga atau lebah dan bunga misalnya. Si lebah ini ke bunganya mengambil nektar atau madu. Ini untuk makanan ya kan. Kalau si bunganya ini dihinggapi oleh lebah untuk membantu proses penyerbukan atau perkawinan antara si bunga tersebut. Jadi dua-duanya mendapat keuntungan. Lalu yang kedua ada simbiosis komensalisme. Dari kata dasar ini komen ya. Satu ini sering komen tapi yang satu tidak pengaruh apa-apa, tidak ada efek apa-apa. Nah, jadi di sini maksudnya satu diuntungkan tapi yang satunya tidak dirugikan, tidak juga diuntungkan. Contoh komensalisme ini sendiri apa yang kalian tahu dari pengertian tadi? Ikan remora sama hiu. Ikan remora dengan hiu, betul sekali. Nah, di mana si hiu ini kalau habis makan dagingnya ini di dekat-dekat mulutnya ini ada bekas-bekas daging habis dia makan nih. Nah, si remora inilah yang datang dan memakan daging bekas yang ada di sekitar hiunya.
hiunya sih tidak berpengaruh apa-apa ya, karena si bekas dagingnya ini bisa saja hilang terbawa arus air laut. Nah, tapi si remora ini diuntungkan karena dia kenyang memakan bekas-bekas daging bekas si hiu mati makan. Lalu yang ketiga ada parasitisme. Dari katanya saja sudah parasit, toksik atau mengganggu. Gitu ya. Jadi yang satu diumumkan, namun satunya malah dirugikan. Contohnya apa misalnya? Contohnya nyamuk dan manusia. Tuh, nyamuk dan manusia. Nah, nyamuk ini kenyang makan darah, menghisap darah manusia, mereka kenyang. Tapi si manusia ini jadi gatal-gatal, merah-merah, bahkan bisa berakibat demam berdarah yang mengakibatkan kematian bahkan. Nah, oke, sampai sini ada yang kalian tanyakan kira-kira? Saya Bu, Oke, apa? saya mau tanya, apakah manusia yang menangkap ikan disebut predasi? Apakah manusia yang menangkap ikan itu predasi ya? Yang lain mungkin ada yang bisa jawab. Ya Bu, Oke, apa ini? karena manusia menangkap ikan untuk dijadikan sebagai konsumsi. Berarti termasuk predasi ya. Ya, Bu. Ya, di predasi ini kembali lagi ke pengertiannya, betul ya kata Widi tadi, si manusianya menangkap ikan untuk dimakan gitu. Oke, untuk dijual, tapi dijual kan pada akhirnya untuk dimakan lagi. Jadi kembali lagi ke pengertian predasi tadi. Predasi ini interaksi antar makhluk hidup menangkap makhluk hidup lainnya untuk dimakan, memakan makhluk hidup lainnya. Nah, jadi manusia menangkap ikan untuk dimakan atau tidak dijual. Nah, dijual tersebut kan kemudian untuk dimakan lagi, baik oleh manusia atau hewan peliharaannya. Tapi pada akhirnya dia akan dimakan lagi. Nah, sehingga manusia menangkap ikan termasuk predasi. Ada lagi yang ingin tanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ya? Kalau gitu Ibu mau kalian mengerjakan LKPD ini. Jadi kalian ini dibentuk beberapa kelompok. Jadi satu kelompok ini Ibu mau 3 orang, terdiri dari 3 orang. Ibu mau memberikan diskusi pada kalian. Ya, kalian diskusikan jawabannya. Kerjakan selama 30 menit. Setelah 30 menit nanti saya mau perwakilan kelompok untuk maju ke depan membacakan jawabannya. Silahkan dikerjakan. Oke, boleh. Siapa dulu yang ingin maju memberikan jawabannya? Memberikan jawaban kelompoknya? Saya Bu. Silakan Widi maju. Dibacakan. Jadi di sini ada 2 gambar, yaitu gambar di sebuah pelabuhan dan gambar isi lautan. Adapun jenis interaksi yang ada pada kedua tempat tersebut yaitu yang pertama predasi, contohnya manusia menangkap ikan. Yang kedua simbiosis komensalisme, contohnya ikan remora yang berenang di bawah hiu. Oke, terima kasih Widi. Ya, selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi yang ingin membacakan jawabannya? Boleh perempuannya? Oke, silakan Dayu. Adapun jenis interaksi yang ada pada kedua tempat tersebut yaitu yang pertama predasi, contohnya simbiosis mutualisme, contohnya ikan badut dengan anemon. Kedua predasi, contohnya ikan hiu memakan ikan-ikan yang ukurannya sedang. Sudah Bu? Oke, terima kasih Widi. Oke, kayaknya semuanya sudah paham ya interaksi makhluk hidup ini seperti apa, pola-pola interaksi dari komponen ekosistem ini. Jawaban kalian sudah betul semuanya. Ini mungkin kalian sudah belajar di rumah juga, jadi kalian sudah lumayan memahami tentang materi ini. Ya, jadi betul tadi ada 4 jawaban benar ya. Yang pertama ada apa tadi? Predasi yang dijawab oleh kelompok Widi. Ini apa contohnya? Tentunya manusia menangkap ikan. Oke, jadi sebelumnya ini masalah yang diberikan di sini adalah di perairan ya. Nah, jadi tadi predasi di mana apa tadi? Manusia tangkap ikan. Terus yang kedua ada apa? Simbiosis komensalisme, Komensalisme, contohnya? ikan remora yang berenang di bawah hiu. Iya, betul. Tadi sudah dijelaskan. Lalu yang ketiga? Ketiga, Simbiosis mutualisme. Yang diperankan oleh badut dengan ikan anemon. badut ya, ikan badut dengan anemon. Nah, ikan badut ini menjadikan anemon sebagai tempat tinggal, sedangkan anemonnya bisa berkembang biak karena dibantu oleh si ikan anemon. Lalu yang terakhir ada apa tadi? Predasi. Contohnya?
ikan hiu memakan ikan-ikan yang berukuran sedang. Ya, betul ya. Ikan hiu makan ukuran-ukuran yang lebih kecil dari ukurannya untuk dimakan oleh hiu, diburu oleh hiunya untuk ketika lapar. Oke, sampai sini Ibu rasa kalian sudah paham ya. Nah, untuk terakhir ya, sebelum Ibu mau kalian mengerjakan soal evaluasi. Tapi sebelum itu Ibu ingin kalian duduknya jauh-jauh dikit. Oke, ya. Oke, Ibu mau kalian kerjakan soal yang ada di dalam sini. Kerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Ya, setelah itu kalian kumpulkan. Boleh kerjakan dari sekarang. Oke, kumpulin. Waktu sudah habis. Ya, terima kasih. Nah, kiranya sampai sini sih materi kita ya tentang pola interaksi komponen ekosistem. Nah, dari seluruh pertemuan kita pada hari ini, Ibu mau satu orang untuk merangkum atau menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ibu, Oke, boleh Widi, silakan menyimpulkan. kesimpulan dari materi hari ini yaitu hubungan antar komponen ekosistem, diantaranya ada pola-pola interaksi. Pertama, persaingan atau kompetisi. Kedua, predasi. Ketiga, simbiosis. Terima kasih Widi. Tadi ya kita ulang lagi. Pola-pola interaksi komponen ekosistem itu ada 3. Pertama ada predasi, kedua ada kompetisi, dan ketiga ada simbiosis. Yang mana simbiosis ini dibagi lagi jadi 3. Tadi ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Oke, untuk minggu depan nih Ibu mau kalian baca materi tentang jaring-jaring makanan ya, jaring-jaring makanan. Nah, minggu depan nanti kita ulas kembali seperti apa jaring-jaring makanan tersebut. Nah, sebelumnya sudah ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan kita sampai di sini. Ya, jangan lupa dibaca-baca materi tentang jaring-jaring makanannya untuk minggu depan. Oke, Ibu akhiri mungkin sampai sini. Tapi sebelumnya boleh ditutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.